Selamat siang, perkenalkan nama saya Revi Mariska. Saya dari Prodi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan semester 1. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu analisa pastel dan saya akan menjelaskan produk sampo Pantene serta apa sih hubungannya dengan analisa pastel. Nah, saya akan menjelaskan analisa pastel. Apa sih analisa pastel itu? Analisa pastel itu merupakan alat untuk memantau dan menganalisa faktor-faktor yang berada di lingkungan perusahaan yang nantinya akan memberikan efek kepada performa kinerja perusahaan. Nah, analisa pastel itu sendiri terdiri dari politik, ekonomi, legal, environment, teknologi, dan sosial. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu politikal. Politikal di sini itu kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Contoh kebijakan tentang perpajakan, kebijakan tentang tenaga kerja, dan kebijakan tentang jual beli. Nah, contoh ketika kita memasarkan suatu produk kita di suatu negara yang dimana negara tersebut memiliki nilai perpajakannya tinggi. Nah, yang menjadi pertanyaannya, apakah produk yang kita pasarkan tersebut itu laku terjual atau tidak? Dan itu harus diperhatikan oleh perusahaan. Yang berikut yaitu ekonomi. Faktor ekonomi itu menunjukkan tingkat ekonomi konsumen di lingkungan bisnis. Contoh, ketika kita memasarkan produk kita di suatu negara yang sedang mengalami keterpurukan ekonomi. Nah, otomatis produk kita tidak akan terjual. Masyarakat tidak akan mau membeli produk yang kita pasarkan tersebut karena mereka sedang dalam mengalami permasalahan ekonomi, dan ini harus diperhatikan oleh perusahaan untuk melihat daya tarik pasar. Baik, yang berikut yaitu sosial. Faktor sosial itu mempengaruhi apa sih yang menjadi keinginan para pelanggan dan apa sih yang menjadi kebutuhan para pelanggan. Hal ini meliputi apa yang sedang tren, apa yang menjadi gaya orang lain, dan apa kebutuhan para pelanggan. Nah, kita sebagai owner perusahaan harus mengetahui apa keinginan para pelanggan dan apa kebutuhan para pelanggan sehingga produk yang kita pasarkan itu terjual dengan baik. Nah, tingkat sosial itu berbeda-beda di setiap negaranya. Yang kita perlu lakukan itu adalah riset tentang apa yang pelanggan inginkan dan apa yang pelanggan butuhkan. Baik, yang berikut yaitu teknologi. Faktor teknologi itu meliputi inovasi teknologi apa yang kita tawarkan untuk pertahanan bisnis kita. Contoh, inovasi teknologi, riset dan perkembangan teknologi yang dibutuhkan pasar, dan lain-lain. Faktor ini merupakan sebuah pilihan apakah kita akan meluncurkan produk kita atau tidak. Dengan mengetahui teknologi apa yang sedang berkembang, sehingga kita bisa memproduksikan produk kita tidak akan ketinggalan zaman. Baik, yang berikut yaitu environment. Environment itu faktor lingkungan atau ekologi di sekitar tempat usaha yang harus kita perhatikan, seperti ketersediaannya bahan baku untuk produk kita. Lalu, apakah kita akan mengeluarkan produksi yang tidak baik? Begitu pula dengan penduduk yang berada di sekitar pabrik kita. Nah, kita harus memberikan timbal balik berupa bantuan sosial. Hal ini juga banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan khususnya di Indonesia dengan menggunakan program CSA. Baik, yang terakhir yaitu legal. Legal itu meliputi keamanan konsumen, keamanan pegawai, hak cipta, dan hukum tentang keamanan. Contoh, ketika saya ingin menjual obat-obatan yang terbuat dari bahan ganja, di mana di Indonesia itu sangat dilarang, maka saya akan melanggar hukum legal di Indonesia karena saya ingin menjual obat-obatan itu yang terbuat dari ganja. Baik, saya akan menjelaskan produk sampo Pantene. Sampo Pantene itu adalah merek sampo yang terbuat dari Amerika Serikat yang dimiliki oleh Procter dan Gamble. Sampo Pantene ini memiliki keunggulan di mana setiap botol atau saset sampo Pantene itu mengandung provitamin yang bisa membersihkan rambut, bisa melindungi rambut dari paparan sinar matahari, dan bisa membuat rambut itu terasa ringan. Nah, dilihat dari keunggulan sampo Pantene ini,
tidak menutupi kemungkinan bahwa semua masyarakat ini akan membeli produk yang kita pasarkan ini. Nah, kita sebagai owner perusahaannya harus pintar-pintar untuk memasarkan produk kita. Jangan memasarkan di tempat atau di suatu negara yang memiliki nilai ekonominya rendah, karena mereka tidak akan membeli produk kita karena mereka sedang bermasalahan dengan ekonominya. Dan juga jangan memasarkan produk kita di suatu negara yang memiliki nilai perpajakannya tinggi, karena jika nilai perpajakannya mereka tinggi, maka otomatis mereka tidak akan bisa membeli produk yang kita pasarkan. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.